Selamat pagi sahabat Bawaslu. Selamat datang di podcast Ruang Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Bersama saya Firmansyah, selaku staf Divisi Pelanggaran, dan bersama Bapak Kordif, kandidat Dr. Tifner SIMH, selaku Koordinator Divisi Pelanggaran dan Data Informasi. Dalam tema dan tajuk hari ini kami akan bahas tentang bagaimana penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan pada tahun 2024 dan pilkada tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu kami mengundang selaku Kordif penanganan pelanggaran yang bertema tajuk yang pada saat ini pelanggaran, ingin menanyakan Bapak bagaimana prosedur pada tahapan pilkada pemilu yang kita telah lalui di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Nah, kalau kami pengen tahu Bapak, berapa jumlah penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan pemilu dan pilkada itu sendiri? Baik, terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami podcast Bawaslu di ruang-ruang publik Bawaslu dalam rangka membahas tentang berbagai isu krusial, membahas tentang hal-hal yang menyangkut pekerjaan kita, termasuk hal-hal menyangkut proses pengawasan dan penegakan hukum selama pelaksanaan pemilu. Pemirsa, sahabat Bawaslu dimanapun berada, proses penegakan hukum ini kan menjadi salah satu bagian tugas penting yang menjadi kewajiban Bawaslu selaku lembaga penyelenggara pemilu. Undang-Undang 7 itu mengatakan bahwa tugas Bawaslu itu adalah melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran. Nah, dalam proses pencegahan ini ada yang namanya proses pengawasan di dalamnya. Kemudian ada proses penyelesaian sengketa yang di dalamnya itu juga ada proses penanganan pelanggaran. Nah, berbicara tentang proses penanganan pelanggaran ini merupakan instrumen atau tanggung jawab Bawaslu dalam hal penegakan hukum terhadap berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu peserta pemilu, pemilih maupun oleh penyelenggara. Nah, tentu ada aturan-aturan dan tentu saja banyak kita temukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh tiga unsur tadi. Nah, selama proses pelaksanaan pemilu tahun 2024 maupun pemilihan tahun 2024 beberapa waktu yang lalu, memang banyak kita temukan baik itu temuan maupun laporan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap berbagai jenis dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tiga unsur tadi, pemilih, penyelenggara maupun oleh peserta pemilu. Dari catatan kita saja, ketika pelaksanaan pemilu itu ada sekitar 108 laporan yang masuk ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya. Itu baru laporan. Laporannya tentu dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu. Dan ada temuan yang didapatkan berdasarkan hasil pengawasan aktif yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu itu sebanyak 17 temuan dugaan pelanggaran yang terjadi selama musim pemilu tahun 2024 kemarin. Nah, di antara sekian banyak itu sekitar 125 laporan dan temuan itu kita register itu sebanyak 73 laporan dan register temuan itu sebanyak 17 temuan dengan total 90 yang kita register semua untuk kita proses ke tahap berikutnya yang terdiri dari berbagai jenis pelanggaran. Ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran kode etik, dan ada pelanggaran pidana serta pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Dari catatan kita itu jumlah pelanggaran administrasi itu kita dapatkan itu sebanyak 10 jenis pelanggaran. Pelanggaran kode etik, pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu itu sebanyak 18 jenis pelanggaran. Dan ada 4 pelanggaran pidana dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya itu sebanyak 3 dugaan pelanggaran. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya itu menyangkut dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh para aparatur sipil negara. Itu untuk pelaksanaan pemilu saja. Nah, selama proses pemilihan atau istilah kerennya atau istilah masyarakat awamnya itu pilkada, itu banyak lagi dugaan temuan dan laporan yang kita dapatkan. Itu
mengalami lonjakan yang cukup signifikan lah ya. Kita mendapatkan laporan itu sebanyak 209 laporan dan temuan itu juga sebanyak 17 temuan atau sekitar 226 dugaan laporan dan temuan yang kita dugaan pelanggaran kita dapatkan dari sumber temuan dan laporan itu. Nah, di antara 226 itu yang kita register itu sebanyak 89 laporan dan temuan itu sebanyak 17 temuan dengan total 106 temuan dan laporan. Terdiri dari 4 dugaan pelanggaran tadi, administrasi sebanyak 5, kode etik sebanyak 5 dugaan pelanggaran, kemudian pidana sebanyak 14 dugaan pelanggaran dan peraturan perundang-undangan lainnya atau pelanggaran netralitas ASN itu sebanyak 24 pelanggaran. Nah, itu secara jumlah itu ya ada puluhan, ada bahkan di atas ratusan ya laporan yang disampaikan, ratusan laporan yang disampaikan baik itu selama musim pemilu dan musim pilkada. Nah, kemudian tentu tanggung jawab kita memproses seluruh laporan itu. Bawaslu secara kelembagaan tidak boleh menolak apapun laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Berbeda mungkin dengan temuan ini kan hasil pengawasan aktif kita ini. Jadi begitu kita lihat ada temuan, tentu dari awal sudah kita analisis, kita lakukan kajian secara pengamatan secara langsung bahwa ini memang merupakan sebuah dugaan pelanggaran sehingga layak diangkat menjadi temuan. Sehingga kalau laporan kan orang bebas saja. Kadang-kadang ini bukan dugaan pelanggaran, orang datang melapor, dan ini tetap kita catat dalam buku penerima laporan. Nah, tentu kita proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai mekanisme yang diatur dalam Perbawaslu. Apakah ini kita register atau tidak? Nah, tentu kita lihat nanti kita perlu syarat formil dalam materialnya gitu. Nah, berkaca dari data tadi Pak Kodev, kan itu ada bentuk lapor dan temuan. Nah, dalam podcast ini kami ingin menanyakan Pak Kodev, bagaimana masyarakat dan peran masyarakat terhadap laporan yang akan disampaikan pada Bawaslu. Nah, kebanyakan masyarakat kan yang tahu itu kan beberapa bagaimana mekanisme terhadap laporan yang disampaikan kepada Bawaslu. Nah, dari Pak Kodev sendiri bagaimana alternatif atau secara singkatnya menjelaskan kepada masyarakat bagaimana tata cara proses pelaporan ke Bawaslu itu sendiri. Nah, jadi begini, sebenarnya tanggung jawab kita sebagai publik itu persoalan pengawasan pemilu itu kan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk di dalamnya tadi itu adalah persoalan laporan. Nah, tentu kita tidak ingin sebenarnya laporan yang disampaikan itu ngasal gitu. Iya. Asal lapor, kadang-kadang tidak merupakan dugaan pelanggaran masih lapor juga. Kita pasti layani, Bawaslu pasti layani lah kan. Nah, mungkin Bawaslu menolak dugaan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat. Tetap laporan sampai ke Bawaslu kita terima dan kita catat, kemudian kita pelajari. Nah, terkadang memang dalam beberapa kasus atau beberapa laporan yang kita temukan itu masih kita temukan masyarakat yang melapor itu dengan asal lapor saja, tidak paham mekanisme, apakah ini dugaan pelanggaran atau tidak, apakah ini bagian dari pelanggaran pemilu atau tidak. Kemudian yang namanya dugaan pelanggaran, apalagi menyangkut dugaan pelanggaran pidana, konsekuensi pelanggaran pidana ini kan berat. Yeah. Konsekuensi pelanggaran pidana itu salah satunya adalah kemungkinan orang akan dihukum pidana penjara. Yeah. Nah, tentu Bawaslu dalam hal ini sangat hati-hati dalam menilai keterpenuhan syarat dari sebuah laporan yang disampaikan oleh masyarakat itu. Nah, tentu masyarakat perlu tahu juga yang paling penting dipahami oleh masyarakat itu bahwa laporan yang bisa diterima dan diregister oleh Bawaslu itu adalah laporan yang terpenuhi syarat formil material. Apa itu syarat formil material? Syarat formil itu menyangkut identitas pelapor, identitas terlapor, kemudian masa jeda waktu laporan, apakah sudah 7 hari atau belum. Kadang-kadang orang hanya menyampaikan laporan terhadap dugaan pelanggaran, tapi identitas terlapornya tidak jelas kan? Iya. Tidak jelas siapa yang melakukan pelanggaran. Bagaimana mungkin Bawaslu kemudian bisa memproses sementara orang yang mau dilaporkan itu tidak jelas gitu. Atau orang datang melapor tapi
dia tidak mau identitasnya dicatat oleh Bawaslu, sehingga yang menjadi pelapor ini tidak jelas juga, sehingga kadang-kadang syarat formal materialnya tidak terpenuhi. Bisa juga sebenarnya kalau tidak ingin menjadikan laporan, kalau seandainya ada dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu yang kemudian kita masukkan ke dalam klaster, bukan laporan tapi informasi awal yang disampaikan kepada Bawaslu. Nah, Bawaslu ini kalau orang takut untuk melapor kan bisa memberikan informasi supaya bisa ditindaklanjuti. Informasi awal inilah kemudian yang akan ditelusuri oleh Bawaslu oleh jajaran Bawaslu. Nah, kalau namanya informasi, kadang-kadang informasi ini kan tidak bisa juga, banyak juga yang tidak bertanggung jawab. Banyak juga informasi yang kemudian ternyata merupakan informasi yang hoax gitu kan, mengada-ngada dan tidak ada terbukti sama sekali. Nah, kalau untuk laporan, yang bagusnya itu memang masyarakat itu berani untuk melapor, berani dia mengungkapkan identitas dirinya, kemudian berani untuk menyampaikan pelapornya siapa, kemudian menjelaskan uraian peristiwanya. Ini menjadi bagian dari syarat materialnya nanti, bagaimana dugaan peristiwanya, apa uraian peristiwanya kan, sehingga kita bisa melihat apa sih dugaan pelanggarannya, apakah ini bagian dari pelanggaran pidana atau pelanggaran administrasi atau pelanggaran etik, atau pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi klasternya ada. Kalau dia menyangkut dugaan pelanggaran ASN, nanti klaster ASN ini seperti apa? Apakah ASN ini melanggar etik saja atau ASN ini juga ada pidananya, gitu. Sehingga mesti jelas. Termasuk juga waktu penyampaian laporan ini. Kadang-kadang orang kalau mau lapor itu begitu perhelatan pemilu telah selesai, mereka baru ingat mau melapor. Sehingga padahal mereka sudah tahu jauh-jauh hari. Sementara syarat dilaporkan itu, laporan diterima itu adalah selambat-lambatnya itu 7 hari sejak diketahui. Iya. Nah, dia tahu hari ini, kemudian karena dia kalah mungkin, atau orang yang didukungnya kalah, dia melapor 1 bulan ke depan. Begitu pemilu telah selesai, nggak bisa lagi diproses. Bagian dari ini sudah menjadi daluarsa dia, nggak bisa diproses oleh Bawaslu karena sudah tidak terpenuhi waktu 7 hari sejak diketahuinya. Kalau diterima saja semuanya, bisa setelah pemilu orang pada lapor semua ya dugaan pelanggaran sebelumnya itu kan. Nah, ini yang penting diketahui oleh masyarakat. Jadi harapan kita itu begitu ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, baik itu peserta pemilu, pemilih maupun penyelenggara pemilu, begitu diketahui segera sampaikan ke Bawaslu supaya jeda waktu yang diberikan oleh undang-undang ini tidak terlanggar, sehingga Bawaslu bisa memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai nanti Bawaslu kita sudah lapor tapi ternyata tidak ditindaklanjuti. Karena persoalan tadi kan, kita kan bekerja yang namanya melakukan penegakan hukum, tentu jangan sampai kita melanggar hukum pula. Ya, benar. Nah, karena itu tetap proses penegakan hukum ini kita lakukan sesuai dengan aturan dan koridor hukum yang berlaku juga sebenarnya diatur dalam baik itu oleh undang-undang maupun oleh Perbawaslu kita. Gitu. Baik, berarti kalau saya tangkap berarti pada saat seseorang ingin melapor berarti harus memahami bagaimana keterpenuhan secara formal dan materialnya. Ya. Dan satu lagi, apabila masyarakat itu sendiri tidak mau menyampaikan identitas pelapornya, masyarakat boleh menyampaikan informasi kepada Bawaslu dan akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menarik ini Pak Kodef. Cuma yang lebih menarik Pak Kodef, terkait tentang penegakan hukum tindak pidana nih Pak Kodef. Banyak masyarakat beranggapan penegakan hukum tindak pidana itu hanya melalui mekanisme prosedur dari Bawaslu sendiri. Nah, sementara dalam hal konteks ini, penegakan hukum sistem tindak pidana pemilu itu diatur oleh 3 unsur, baik Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu. Nah, bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana ini, Pak Kodef? Jadi begini ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa proses penegakan hukum, kita bicara tindak pidana lah. Di Bawaslu itu ada satu wadah namanya itu Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu terdiri 3 unsur, ada Bawaslu, ada Kepolisian, ada Kejaksaan. Nah, pada prinsipnya penegakan hukum tindak pidana ini Bawaslu itu menjadi pintu masuknya. Jadi dalam proses penegakan hukum itu Bawaslu itu hanya melakukan kajian terhadap keterpenuhan syarat formil material
sebuah dugaan pelanggaran. Nah, begitu selesai, kalau sudah terpenuhi syarat formulir material dan diregister, nah masuk ke tahap berikutnya, penyelidikan yang menjadi tugas dan domainnya ke jajaran kepolisian yang berada dalam lingkaran dalam struktur kelembagaan Gakumdu ini. Jadi Gakumdu ini sebenarnya forum koordinasi memudahkan kita. Kalau seandainya Gakumdu tidak ada, tentu dari sini mesti lagi lapor ke kantor polisi gitu kan. Nah, kalau di sini kita lakukan pembahasan dan koordinasi sehingga setiap dugaan pelanggaran itu ada forum diskusi yang kita jadikan apakah ini menjadi sebuah laporan yang layak kita tidak lanjuti atau tidak. Nah, tentu setiap institusi punya keahlian dan punya tanggung jawab bagaimana memproses laporan itu. Nah, kalau kata pihak kepolisian itu tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran, setelah dikaji, dipinta keterangan, karena ada begitu selesai keterpenuhan syarat formulir materialnya, kemudian masuk ke SG2 yang selanjutnya masuk ke dalam proses penyelidikan. Nah, proses penyelidikan ini tidak ada menjadi domainnya kepolisian sebenarnya. Nah, begitu selesai, baru kemudian kalau unsur pidananya sudah kita temukan, baru kemudian Gakumdu, forum Gakumdu memutuskan apakah sebuah dugaan pelanggaran pidana itu dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak, atau kalau kita di Bawaslu atau di Gakumdu itu dikenal dengan forum sentral Gakumdu tahap 3-nya. Nah, di sana kita lihat harusnya dalam menentukan sebuah dugaan pelanggaran yang terpenuhi unsur pidananya atau tidak, ini kita sangat berhati-hati sekali. Bawaslu, kejaksaan didampingi, fungsi kejaksaan itu kan melakukan pendampingan terus ya, supaya berkas berkas perkara penyidikan yang disampaikan kejaksaan itu betul-betul memenuhi unsur lah, sehingga tidak bolak-balik lagi. Makanya kejaksaan dari awal sudah mendampingi. Nah, tentu kita sangat hati-hati sekali selama proses baik itu penyelidikan maupun apalagi penyidikan, kita sangat hati-hati sekali dalam melihat dan mengkaji keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran pidana ini, dan semua itu kita lakukan di Bawaslu. Kalau seandainya tidak ada forum sentra Gakumdu, mungkin akan dilakukan di kantor polisi. Iya, tapi begitu selesai setelah proses penyidikan, baru kita geser forumnya menjadi kewenangan penuh bagi teman-teman kepolisian. Baik, berarti prosedur dari mekanisme penegakan hukum pidana ini, Pak Kodir, berarti labuan muara awalnya itu dari Bawaslu. Ya, pintu masuknya dari Bawaslu, berarti dari Bawaslu baru diproses di Sentra Gakumdu, baik itu melakukan kepolisian penyidikan, baik itu dari kejaksaan melakukan pendampingan sampai penuntutan sampai putusan dari pengadilan. Nah, menarik ini Pak Kodir, salah satunya yang paling tren pada tahapan pemilu itu sendiri, perbuatan pidana apa yang bukan dilakukan sih yang sering dilaporkan kepada Bawaslu, Pak Kodir? Kadang-kadang bervariasi juga ini ya, kalau kita lihat dari perbuatan pidana yang disampaikan oleh baik itu peserta pemilu maupun oleh pemilih, yang paling banyak dilaporkan itu kan dugaan money politik. Walaupun proses pembuktiannya susah sekali. Dari tren kita kan kemarin itu dalam proses pemilihan dan pemilu itu memang bervariasi. Ada dugaan dokumen palsu, ada dugaan money politik, kemudian ada dugaan perusakan alat peraga, ada dugaan intimidasi, menghalang-halangi orang berkampanye dan lain-lain. Ada dugaan penggunaan rumah ibadah. Nah, ini kan ketidakpahaman orang saja terhadap regulasi yang diatur dalam undang-undang sebenarnya. Kadang-kadang mereka merasa bahwa berbicara politik susah membedakan. Berbicara politik di rumah ibadah itu mereka susah membedakan mana yang sifatnya sudah berbentuk kampanye, mana yang tidak. Sebenarnya bicara politik di rumah ibadah itu kan tidak dilarang, sepanjang bicara politik yang mereka lakukan itu tidak mengandung unsur kampanye. Ya benar. Nah, kalau udah mengandung unsur kampanye kan beda lagi masalahnya, maka terpenuhilah unsur pidana di sana. Dan ada juga yang paling tren itu kan banyak persoalan yang paling banyak kita terima itu kan dugaan money politik. Nah, money politik ini banyak lagi modusnya, tidak hanya uang, bisa berbentuk sembako, bisa berbentuk voucher dan lain-lain lah yang untuk mengelabui kita di Bawaslu kalau itu merupakan bagian dari money politik. Nah, penegakan tidak pidana money politik ini
tidak sederhana pula proses penegakan hukumnya, karena yang namanya proses penegakan pidana ini tentu mesti kita lihat karena menyangkut konsekuensi orang mau dipenjara, kan kita lihat proses pembuktiannya, mana bukti-buktinya, kalau memegang sembako, mana sembakonya, siapa yang menerima, siapa yang memberikan, kapan diberikan, termasuk saksi-saksi yang melihat. Kadang-kadang kesulitan kita itu di dalam proses penegakan hukum. Memang hal seperti itu, proses pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi juga menjadi soal yang sangat menyebabkan proses penegakan hukum tidak pidana itu menjadi sangat susah mencari bukti-bukti itu sendiri. Nah, menyangkut itu Pak Kodep kan sudah sampaikan bentuk perbuatan pidana pada tahapan pemilu. Kita beranjak nih Pak Kodep masuk kepada pemilihan kepala daerah atau kita sebut dengan pemilihan. Nah, dalam konteks ini kita kaitkan juga dengan pidananya. Seberapa rumit terkait penanganan pelanggaran pidana pada pemilihan ini? Apakah prosedur penanganan pelanggaran pidana ini berbeda dengan pemilu atau samakah? Seperti itu Pak Kodef. Prosedur penanganan pelanggaran pidana di penanganan pelanggaran di baik itu pidana maupun administrasi dan lain-lain di pemilu dan pemilihan itu memang berbeda. Terutama yang paling berbeda itu adalah persoalan waktu. Kalau di pemilu itu kan kita punya waktu cukup panjang lah ya. Iya, 7 hari plus 7 dan itu harinya hari kerja. Benar Pak. Jadi kalau kita kalkulasikan bisa sekitar 17 hari sampai 18 hari waktu kita melakukan proses pelanggaran itu. Dari laporan begitu diregister, maka hitungan kita bekerja itu ada sekitar 18 hari kalender lah. Karena hitungannya hari kerja, kalau hari kerjanya 7 plus 7 itu sebenarnya waktu diberikan 7 hari. Nah, kalau kita diperlukan penambahan keterangan dapat kita tambah selama 7 hari lagi. Nah, itu harinya hari kerja. Hari Sabtu Minggu tidak kita hitung kan. Berarti kalau tambah 1 minggu menambah jadi 16 atau 17 hari. Nah, apalagi kalau ada hari-hari kalender merah dan libur dan lain-lain. Nah, dalam waktu yang 16 atau 17 hari itu saja, itu kita sudah kerjanya sudah maraton itu. Sudah maraton itu. Bisa siang malam kita membahas rapat, meminta keterangan ahli, keterangan saksi, memanggil pelapor, terlapor dan lain-lain. Nah, sudah sangat agak keteter kita. Apalagi di pemilihan. Pemilihan itu kita hanya dikasih waktu sesuai undang-undang itu hanya 3 hari. Nah, dalam hal tertentu bisa ditambah sebanyak 2 hari lagi. Harinya hari kalender lagi. Jadi 5 hari. Kalau kita masuk laporan itu hari Senin umpamanya, besoknya kita register, maka Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan sebenarnya 3 hari. Nah, Selasa, Rabu, Kamis selesai harusnya. Nah, dalam hal tertentu dapat kita tambah 2 hari. Oke lah, kita manfaatkan hari 2 hari. Berarti 5 hari. Dan hari Sabtunya itu. Nah, itu yang menyebabkan kita itu agak keteter lah dalam dibandingkan di soal waktu ini yang paling membedakan dengan antara pemilu dan pemilihan. Kemudian yang kedua persoalan in absentia. Pada pemilu itu masih dimungkinkan kita untuk in absentia. Tapi di pemilihan tidak bisa lagi, harus hadir orangnya untuk kita proses. Itu belum lagi kesulitan kita dalam hal lain dalam proses. Kalau sama proses penegakan hukum bersamalah ya, persoalan ketidak berwenangannya kita dalam melakukan upaya paksa menghadirkan saksi. Jadi menariknya proses penegakan hukum di pemilu itu, baik pemilu maupun pilkada itu, kita tidak punya kewenangan untuk memaksa orang untuk memberikan keterangan kepada kita. Kalau hari ini kita ada menerima laporan, umpamanya Pak Firman datang melapor ke Bawaslu, kemudian melaporkan salah si A umpamanya, kemudian kita panggil si A secara patut 2 kali berturut-turut, kita panggil satu kali tidak datang, kita panggil lagi tidak datang, ya kita tidak bisa apa-apa. Karena tidak ada kewenangan untuk kita manggil paksa gitu. Berbeda dengan penegakan hukum pidana di kepolisian, mereka bisa melakukan upaya paksa. Orang dalam tindak pidana korupsi umpamanya, orang yang tidak mau memberikan keterangan ketika dipanggil oleh KPK bisa saja kemudian dianggap menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, ini kan ada ancaman pidananya. Kalau kita tidak bisa. Kalau orang tidak mau ya udah,
Makanya Emang makanya kadang-kadang kita berimprovisasi lah. Kalau orang tidak mau datang, kadang-kadang kita yang datangi. Gitu. Iya, bentuk upaya dari Bawaslu dalam Bagian dari penegakan upaya hukum. kita dalam proses penegakan hukum itu. Kalau dia tidak mau datang, ya udah kita datangi. Yang penting adalah kita melakukan upaya untuk meminta keterangan dari orang tersebut. Nah, berarti kan dalam konteks yang Pak Kodir bilang tadi, salah satu pembeda antara pemilu dan pemilihan itu dalam prosedur penanganan pelanggarannya. Pertama terhadap jeda waktu yang singkat, yang kedua terkait azas in absentia, yang ketiga saya bahas tadi itu bahwasannya terkait tentang upaya paksa pemanggilan terhadap Kalau upaya paksanya sama saja, pemilu juga kita pemilu juga tidak ada pemanggilan Mana terpaksa. yang membedakan pemilihan dengan pilkada itu kan persoalan waktu ini Waktu aja, sangat mencolok sekali gitu. Nah, pada saat proses pemilihan Pak Kodir, itu kan ada juga tuh yang sempat viral tuh Pak Kodir terkait tentang pidana yang dilakukan oleh salah satu oknum atau pegawai negeri yang berujung pada pidana itu sendiri. Nah, bagaimana pendapat Pak Kodir atau menurut Pak Kodir terhadap menjaga kredibilitas pegawai atau ASN pada saat pemilihan ini Pak Kodir? Jadi waktu pemilihan kemarin memang agak menghebohkan ya. Karena di pemilihan kemarin itu kita telah menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN sebenarnya di 2 daerah yang kita duga melakukan pelanggaran kode etiknya, yaitu di Kota Pariaman dan di Tanah Datar. Nah, yang menariknya terhadap 2 kasus ini juga kita sangkutkan dugaan pelanggaran pidana. Kenapa? Karena dalam ketentuan Undang 7 itu mengatakan bahwa setiap pejabat ASN, karena orang melakukan pelanggaran itu adalah pejabat ASN, maka ketentuan pidananya jadi nyangkut. Kalau mereka hanya ASN biasa saja, tidak memiliki jabatan fungsional, jabatan struktural, kan, pegawai biasa, mungkin yang kita kenakan kepada mereka hanya pelanggaran kode etik saja. Tapi karena mereka merupakan pejabat ASN, maka mau tak mau, selain pelanggaran netralitas ASN, kepada mereka juga disangkutkan dugaan pelanggaran pidana. Gitu. Berarti dalam prosedur penanganan pelanggaran netralitas ASN tidak menutup kemungkinan bahwasanya adanya unsur pidana terhadap perbuatan. Iya, kalau seandainya yang melakukan itu adalah merupakan pejabat ASN, baik itu pejabat fungsional maupun pejabat struktural. Dalam catatan kita kemarin itu yang sampai ingkrah di pengadilan itu di Kota Pariaman itu dari 7 orang itu ada 7 ASN yang kemudian diputus bersalah, dikenakan sanksi kurungan badan sebanyak 2 bulan kurungan penjara gitu. Dan di Tanah Datar juga ada 2, ada yang kurungan dan ada yang disanksi denda gitu. Nah ini kan jadi catatan kita juga bahwa jadi warning juga buat ASN Kak, untuk jangan sampai terseret-seret, apalagi kalau ASN itu merupakan bagian dari pejabat struktural maupun pejabat fungsional ya. Karena selain pelanggaran etik, dia juga bisa dikenakan sanksi pidana. Berarti Pak Kodir izin terhadap tindak pidana terhadap 2 daerah tersebut, upaya Sentra Gakumdu termasuk Bawaslu telah maksimal terhadap penanganan pelanggaran. Oh iya, gitu. Kalau namanya memproses pejabat itu kan intervensi banyak sekali. Cuma alhamdulillah Gakumdu kita baik di provinsi maupun di kabupaten kota itu tegak lurus dan menjalankan tugasnya dengan baik, dukungan dari berbagai pihak cukup baik sehingga proses penegakan hukumnya bisa kita lakukan dengan baik. Faktanya pengadilan kemudian memutus kalau mereka betul-betul bersalah dan divonis pidana penjara selama 2 bulan. Nah, menurut Pak Kodir, bagaimana perilaku ASN itu sendiri sebaiknya pada saat pemilu dan pilkada serentak ini Pak Kodir yang kemarin itu Pak Kodir. Jadi di masa datang atau pemilu yang akan datang, bagaimana prinsip dari ASN itu sendiri supaya tidak terdampak lagi di kemudian harinya seperti itu? Begini ya, ASN ini kan abdi negara, sama juga status dengan kita ini. Kita ini kan abdi negara, pelayan publik gitu kan. Nah kalau ASN ini sudah memperlihatkan keberpihakannya terhadap kontestasi politik di daerah, maka status sebagai abdi negara itu bisa tercederai. Makanya sangat mengganggu sekali kalau seandainya sebagai pelayan publik umpamanya dia si A ini merupakan pendukung salah satu calon, karena yang
yang datang minta dilayani itu adalah pendukung si B namanya kan, maka layanan yang diberikan bisa berjalan tidak maksimal. Maka sebagai pelayan publik memang sudah pas ASN ini tidak boleh terseret-seret dalam pertarungan politik di daerah gitu, agar betul-betul fokus. Jangan pula dikait-kaitkan dengan persoalan hak pilih. Hak pilih ini kan menjadi hak dasar mereka yang hanya mereka berikan di bilik suara. Ada pula di sana beda ASN dengan TNI Polri itu kan. Itu kalau TNI Polri itu betul-betul dicabut hak pilihnya. Kalau ASN hak pilih tetap diberikan, cuma tidak boleh menjadi partisan. Hampir sama dengan kita penyelenggara pemilu ini. Penyelenggara pemilu nggak boleh partisan. Kalau penyelenggara pemilu ini sudah partisan, ya bisa kacau di pelaksanaan pemilu kan. Makanya ASN pun begitu, karena dia pelayan publik. Tidak boleh mereka menunjukkan keberpihakan, karena akan mengganggu proses pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab mereka. Berarti warning bagi ASN, bersikaplah netral sesuai dengan prosedurnya. Andai pun ada yang ingin dipilih, cukup dalam hati nurani sendiri pada batas bilik suara. Nah, juga apa nih Pak Gode? Tahun 2025 ada putusan Mahkamah Konstitusi 104 yang dimana bunyinya, kalau saya sempurnakan, rekomendasi Bawaslu itu disebutkan dalam konteksnya adalah bentuk putusan terhadap penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Nah, apa yang jadi pembeda antara pemilu dan pemilihan sehingga keluar putusan Mahkamah Konstitusi, penanganan administrasi itu bersifat putusan, bukan rekomendasi lagi. Jadi begini ya, untuk pelanggaran administrasi memang di pemilu itu kita menjadi bagian dugaan pelanggaran diproses dan melalui penanganan pelanggaran administrasi. Nanti setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran administrasi, ujungnya adalah putusan yang wajib dilaksanakan oleh pelanggar administrasi. Biasanya itu kan menyangkut putusan-putusan yang dikeluarkan oleh teman-teman KPU gitu, selaku penyelenggara pemilu. Nah, di pilkada beda lagi. Jadi ketika pilkada itu, ketika ada dugaan pelanggaran administrasi, maka kita hanya memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini bisa saja dilakukan kajian ulang oleh KPU selaku pejabat administrasinya kan. Umpamanya kita melihat ada dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU. Kemudian begitu ada dugaan pelanggaran administrasi, kita merekomendasikan untuk merubah putusan yang dilakukan oleh KPU itu. Nah, kemudian bisa saja KPU tidak menuruti hasil rekomendasi kita itu, kemudian mereka kaji lagi. Mereka lakukan kajian lagi sehingga rekomendasi kita menjadi tidak berarti apa-apa. Walaupun mungkin ada prosedur lain lah. Kalau mereka tidak laksanakan rekomendasi, kita bisa sampaikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tapi kan tidak final. Karena tidak berupa putusan. Mereka bisa lakukan kajian lagi. Nah, kemudian MK berdasarkan putusan 104 menganulir ini, pasal ini, bahwa rekomendasi Bawaslu dalam proses dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu mesti dimaknai sebagai putusan. Nah, statusnya sudah sama dengan putusan pelanggaran administrasi di pemilu. Jadi kalau sudah putusan wajib dilaksanakan oleh KPU gitu. Berarti Pak Gode, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini sendiri berarti menguatkan lembaga Bawaslu. Iya, secara kelembagaan ini memperkuatlah eksistensi Bawaslu dalam proses pelanggaran administrasi ini. Kalau enggak, kita kan punya contoh di beberapa kasus pelaksanaan pilkada kemarin. Kita keluarkan rekomendasi, kemudian mereka menjawab lagi rekomendasi kita. Mereka lakukan kajian, enggak. Justru rekomendasi kita tidak mereka laksanakan dengan alasan-alasan tertentu lah. Nah, sebenarnya kita bisa saja lanjutkan ini ke DKPP, melaporkan. Cuman terkadang kan ini memperlama proses penegakan hukumnya. Beda dengan kalau itu menyangkut dugaan pelanggaran administrasi pemilu kan. Pemilu itu kan melalui sidang pelanggaran administrasi. Nah, nanti kita klarifikasi, kita minta keterangan pelapor, terlapor, KPU gitu kan. Kemudian kita analisis dan kita buat putusan. Nah, putusan ini justru kalau tidak melaksanakan bisa berpidana juga. Makanya kalau sudah putusan, konsekuensi hukumnya sudah berada di tangan Bawaslu selaku pembuat putusan. Nah, KPU tinggal melaksanakan saja.
Nah, ini yang kemudian yang digeser oleh MK untuk pelaksanaan pilkada, bahwa dalam putusan 104 itu bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu dalam pelanggaran administrasi selama proses pemilihan itu mesti dimaknai sebagai putusan. Nah, berarti Pak Kodef, hasil dari putusan MK itu sendiri menguatkan Bawaslu bahwasanya putusan ini bersifat final dan mengikat untuk prosedur administrasi dan pelanggaran administrasi yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah. Baik Pak Kodef, mungkin kita udah sampai di penghujung dari podcast ini Pak Kodef. Saya selaku dari host pengen menanyakan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap penanganan pelanggaran itu sendiri, baik itu pemilu dan pilkada di tahun 2024 yang tahun 2005 akan datang ini Pak Kodef. Karena kita mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi 135 itu adanya celah pembedaan antara pemilu lokal dan pemilu nasional. Bagaimana masyarakat menanggapi hal tersebut Pak Kodif, sehingga terhadap prosedur laporan yang di kemudian harinya terhadap dugaan pelanggaran itu berjalan secara maksimal? Bagi sebenarnya dari awal itu Bawaslu sudah merangkul masyarakat ya. Tagline Bawaslu itu kan jelas, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Artinya apa? Bahwa proses pengawasan itu tidak bisa diserahkan bulat-bulat kepada Bawaslu saja. Ini jadi urusan Bawaslu. Proses pengawasan pemilu itu mesti dilakukan secara bersama-sama, yang memang leading sektornya itu adalah Bawaslu. Kalau kita serahkan ke Bawaslu saja, nanti kalau ada pelanggaran, Bawaslu itu punya personel berapa lah kan? Kalau dari sisi komisionernya itu provinsi cuma 5, kabupaten kota itu ada 3, 5, dibantu oleh sekretariat, di kecamatan ada 3, di kelurahan ada 1 gitu kan. Nah, mereka kan tak punya bisa mengamati, mengawasi berbagai pelanggaran ini kan. Pelanggaran ini kan biasanya dilakukan di ruang-ruang gelap. Ruang-ruang gelap itu tempat-tempat tersembunyi lah ya. Sehingga butuh telinga dan mata rakyat untuk melakukan pengawasan. Makanya Bawaslu punya tagline, bersama rakyat kita awasi pemilu. Tapi mesti ada kepastian hukum dalam proses penegakan hukumnya. Kalau terjadi pelanggaran gimana? Udah diawasi rakyat, tapi bagaimana pelanggaran? Makanya tagline keduanya adalah bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Nah, proses penegakan keadilan pemilu ini atau penegakan hukumnya ini mesti ada peran rakyat juga, salah satunya. Kalau kita lihat grafik tadi, dibandingkan jumlah temuan dan laporan itu kan jumlah laporan idealnya harus banyak daripada temuan. Itu menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat dalam melihat dugaan pelanggaran. Tapi tetap juga masyarakat mesti diberikan pencerahan terhadap mekanisme pemberian laporan ke Bawaslu. Tidak bisa asal ngasal lapor gitu. Dan mesti berani juga untuk melaporkan. Kalau di KPK itu punya tagline berani jujur hebat, maka kita di Bawaslu juga mesti punya tagline juga kepada rakyat, berani lapor hebat. Jadi kalau semakin banyak orang melapor, maka biar nggak apa-apa kita di Bawaslu repot. Nanti kita cobalah berikan pengertian bagaimana syarat formil material, bagaimana unsur ketemuan laporan itu. Sepanjang kita melihat berbagai dugaan pelanggaran, ayo kita ke Bawaslu, kita laporkan. Nanti kita akan lihat apakah unsurnya terpenuhi, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau jangan. Karena di Bawaslu ini kita akan pasti layani. Tidak ada istilahnya di Bawaslu ini orang datang melapor, jangankan untuk tidak dilayani, kita janjikan saja tidak boleh. Jadi kalau mereka datang ya kita layani, kita terima laporannya, kita jelaskan, kita berikan pencerahan apa yang mesti mereka lengkapi, syarat formilnya, syarat materialnya, supaya laporan bisa kita proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi peran publik itu tidak hanya dalam konteks mengawasi saja, tapi dalam proses penegakan hukumnya sebagai pelapor. Tidak hanya pelapor, bisa saja sebagai saksi bisa menjadi penting. Karena kalau sudah apalagi pelanggaran, kalau tidak ada saksi kan tidak ada arti juga. Orang datang melapor tapi tidak ada satupun yang mau jadi saksi, kan percuma juga akhirnya kan. Makanya peran masyarakat itu bisa tetap kita perlukan, tidak hanya dalam proses pengawasan, pencegahan, pengawasan, termasuk juga melakukan proses penegakan hukumnya. Baik Pak Kodef, terima kasih Pak Kodef. Mungkin bagi masyarakat pentingnya adalah prosedur penegakan hukum tidak terlepas dari peran masyarakat. Saya selaku host Firmansyah selaku Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat undur diri. Semoga podcast ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kodef tadi menjadi sapa dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih guys, salam Bawaslu.